Dan petikan membacakan untuk Anda ya, karena kalau saya membaca berarti membaca untuk diri saya sendiri. Kalau saya membacakan berarti saya membaca untuk Anda semuanya. Saya akan membacakan petikan dari novel terbaru saya yang saya petik dari bab ciuman pertama. Mudah-mudahan ini tidak mengandung unsur pornografi agar saya tidak digusur dan disuruh turun panggung. 4 Mei 1982. Ketika orang-orang sibuk kasak-kusuk di tempat pemungutan suara, aku malah bertindak gila dengan memasuki kamar Natisha. Kala itu rumahnya sepi. Orang tua dan pembantu-pembantunya sedang sibuk memantau pemungutan suara. Aku tahu itu karena sudah mengintai rumahnya sejak matahari masih setinggi batang lontar. Begitu yakin tidak ada siapapun selain Natisha, aku memberanikan diri meniti tangga dan naik ke rumahnya. Benar, tak ada siapa-siapa selain Natisha. Ada kalanya kita harus berani menanggung risiko. Dan anehnya, kegilaan yang memabukkan itu membuatku bahagia. Dia berdiri di depan cermin, di samping dipan hanya berjarak beberapa langkah saja dariku, mengenakan rok putih dan kaos hitam tipis, dan matanya terbelalak melihat aku seketika sudah berdiri di dalam kamarnya. Aku merasa terganggu. Ya, aku merasa terganggu dan tidak nyaman karena mungil payudaranya tidak dapat disembunyikan oleh kaos hitam tipisnya. Kukira dia tidak memakai kutang dan sepertinya belum mandi. Mulutnya ternganga. Dia ingin berteriak, tetapi sebelum teriakannya mengguncang seisi kampung, aku melompat dan membekapnya. Bapaknya yang senyumnya lebih dingin dari senyum Soeharto, pasti tak akan membiarkan aku berada di kamarnya berduaan pula, walau sedetik pun. Natisha memberontak, menggigit lenganku, tapi keinginanku untuk mencairkan hatinya mengalahkan pedih di lenganku yang ternyata berdarah. Beri aku waktu 5 menit saja. Kujamin kamu aman. Dia mengangguk sambil bertanya, buat apa? Napasnya tersengal-sengal, tapi matanya meyakinkan bahwa ia bersungguh-sungguh. Kulepaskan tanganku dari mulutnya. Dia mundur selangkah, merenggangkan jarak di antara kami, lalu menatapku dengan tatapan yang seakan berkata, ayo katakan sekarang. Aku sudah lama jatuh cinta. Kataku agak terbata. Urusanmu? Urusanmu juga. Aku mencintai kamu. Matanya membelalak lagi. Lalu bahunya terguncang dan tawanya tiba-tiba mengalahkan senyap kamar. Cara paling aneh buat menyatakan cinta, katanya. Kemudian terjadi sebuah keajaiban yang sampai sekarang aku tak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Terjadi begitu saja. Ia mendekatkan wajahnya ke wajahku, lalu serta-merta menyentuhkan bibirnya ke bibirku. Dan Masya Allah, dia tidak
menolaknya, malah menyambut ciumanku. Di cermin kulihat bibir kami berpilin-pilin, kakiku serasa tak menjejak lantai, tak kala bibirnya yang merah muda dan lembut mengulung bibirku.